Puji Tuhan, haleluya. Kesempatan yang indah pada saat pagi hari ini, dengan tujuan yang sama, kita boleh datang untuk menyembah, memuji, meninggikan nama Yesus, Tuhan, Raja kita. Mari, sebelum kita mulai ibadah pada saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau datang untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Bekerjalah di setiap kami Tuhan. Hadirlah di setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah pujian yang kami naikkan ini Tuhan, dari dasar hati kami menyenangkan hati Engkau. Berkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh melewati hari demi hari, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia. Amin. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Ulang kali kita katakan, kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur padamu.
mau bersuka cita. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat. Persoalan apapun, lepaskan. Mari kita bersuka, memuji memuliakan nama Dia. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
kita boleh ada. Kita melewati tahun ini dengan segala pertolongan Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak berjuang sendirian. Mari kita mau bersyukur kita dapat melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi kita, Yesus selalu ada. Dia peduli, Dia menggandeng tangan kita, Dia mengasihi kita. Terima kasih Yesus. Kalau kami kuat sampai hari ini, kalau kami dapat berdiri sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau terlalu baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mengatakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ini hidup kami Tuhan. Kami mau terus lekat dengan Engkau. Kami mau terus berharap pada Engkau Tuhan. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya satu kata yang dapat kami naikkan. Kami berterima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau terlalu baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu membangkitkan iman kami. Agar kami selalu kuat mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau,
berserah penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja lebih lagi. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hikmat, otoritas, marifat yang daripadamu Tuhan. Dan boleh kami jemaat boleh menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Sebab Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Di mana kita berkumpul, 2-3 orang berkumpul atas namanya, Dia bersama-sama dengan kita. Sebab Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji pasti akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan setiap kita yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah pada hari ini, Minggu 5 Desember 2021, tergantung. Tergantung kepada siapa? It's depend on. Tergantung kepada siapa? Maksudnya, permohonan kita atau permohonan seseorang itu dijawab atau tidak tergantung. Yang pertama, tentu tergantung Tuhan. Dan yang kedua, tergantung yang minta. Tergantung kita yang minta. Mungkin kita berkata, kok bisa ya? Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini doa Yabes. Ini juga doa kita. Siapa Yabes? Lalu siapa kita? Siapa saudara dan saya? Tidak ada catatan yang menonjol dari seorang yang bernama Yabes di Alkitab. Tidak menonjol. Begitu juga dengan kita, siapa kita? Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu juga karena Tuhan. Karena Tuhan. Alkitab menyatakan ada seorang laki-laki dari suku Yehuda yang bernama Yabes. Begitu juga dengan kita. Kita juga percaya kepada Tuhan. Kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Nah, Yabes itu arti namanya dalam bahasa Ibrani dikatakan Yabes. Artinya dibuatnya berduka atau menderita. Lalu kita bertanya mengapa Yabes berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita juga berdoa kepada Tuhan? Yang pertama kita tahu Yabes arti namanya dibuatnya berduka atau menderita. Jadi dia mohon sama Tuhan sebab dia tahu yang pertama dia merasa dirinya selalu membuat orang lain menderita. Termasuk ibunya yang melahirkan dia. Ibunya dekat dengan dia yang melahirkan dia. Ayat 9 berkata begini, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Bagaimana dengan kita? Keluarga dekat kita, orang yang dekat kita. Apakah orang yang dekat dengan kita merasa tersakiti dengan kehadiran kita? Jadi dalam lingkungan keluarga Yabes merasa orang lain tidak nyaman, tidak betah dengan dia karena arti namanya sudah jelas membuat orang kesakitan. Dalam lingkungan tentu kita tahu ada orang-orang yang berkata, laki-laki dia terus yang bikin ulah, laki-laki dia. Gak enak kan kalau kita dengar perkataan seperti itu,
Apalagi kalau itu ditujukan kepada kita. Dan Yabes tidak mau, saudara. Yabes mau supaya dia berubah. Kita juga harus berubah, amin. Kita juga harus berubah. Jadi setiap kali orang panggil dia, Yabes, Yabes, dia merasa dia telah membuat orang lain kesakitan, terutama ibunya. Apakah arti sebuah nama? Pasti punya arti. Orang tua kita memberikan nama kepada kita, tujuannya pasti baik. Pasti baik tujuannya. Kalau orang tua saya memberi nama saya Samuel, pasti ada tujuan. Kalau waktu saya dilahirkan, ibu saya kesakitan. Pasti ada orang-orang yang merasa atau kata memberi nama sebenarnya baik, artinya supaya apa? Supaya menjadi berkat. Yabes tidak mau tertuduh dengan namanya. Dan dia berdoa sama Tuhan, satu sikap yang baik yang harus kita ambil. Tapi ada orang-orang yang tidak merasa membuat orang sakit, dalam tanda kutip. Ini bahaya. Karena semua orang Tuhan yang ciptakan, ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang tahu. Jadi pertanyaan kita, apakah kehadiran kita di keluarga kita? Di keluarga dulu, baru di masyarakat. Apakah orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita merasa tidak nyaman, rasa tersakiti dan sebagainya. Sekali lagi ada orang-orang yang tidak merasa tidak membuat orang lain sakit dalam tanda kutip. Padahal membuat orang itu sakit. Ini yang sulit. Kalau dia tidak mau berubah, tergantung. It's depend. Tergantung dia. Apakah dia mau berubah atau tidak. Yabes dia mau membuat orang lain nyaman. Yabes hidupnya mau berubah. Nah begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Melalui apa yang kita lihat pada pagi hari ini. Semua Tuhan ingin berubah. Sebab firman Tuhan katakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Kalau belum jadi ciptaan baru, berarti belum berubah. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Orang yang belum berubah, belum jadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru itu orangnya tetap, wajahnya tetap, tapi karakternya yang berubah. Amin. Karakternya yang berubah. Yabes mau berubah. Yabes ingin hidupnya diberkati Tuhan. Yabes tidak mau menyakiti orang lain. Dan sebabnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati aku. Yang kedua kita melihat Yabes ini dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda. Dan suku Yehuda ini adalah suku yang disuruh Tuhan maju duluan untuk mengalahkan penduduk Kanaan. Ini suku Yehuda. Dan Yabes adalah suku Yehuda. Kita baca Imamat 1 ayat 2 dan ayat 4 berkata begini. Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Jadi Tuhan menyerahkan negeri itu kepada suku Yehuda. Kalau suku Yehuda maju, Tuhan juga akan menyerahkan semua kepada kita. Tuhan juga memberkati apa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Kalau kita mau maju di dalam Tuhan, amin, bertepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita mau maju di dalam Tuhan. Karena itu Yabes yakin dia akan alami kemenangan. Sebab dia tahu Tuhan menyertai dia. Tuhan juga sertai kita. Berubah atau tidak, seseorang itu tergantung dirinya. Tergantung dirinya. Dia mau sadar atau tidak juga tergantung dirinya. Nah seharusnya anak-anak Tuhan, dia sadar sebab Tuhan selamatkan dia untuk dipakai bagi kemuliaannya. Jadi orang mau berubah atau tidak tergantung orang itu. Jadi doanya juga dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan juga tergantung orang itu, tergantung dirinya. Apakah doanya sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan hatinya Tuhan atau tidak? Apakah permohonannya itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Sebab setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan, saudara dan saya, Tuhan mau kita terpakai untuk kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 7 berkata begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Kalau kita merasa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita, membentuk kita.
Seyogyanya kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Dia. Firman Allah katakan dalam ayat 9a berkata begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan. Ini karena Yabes mohon hidupnya berubah. Ada orang-orang bisa beda. Ke gerejanya sama, imannya sama. Tapi kok sifatnya bisa tidak sama? Bukan karena Tuhan yang membuat orang tidak sama. Tuhan pasti memberkati. Tapi orang itu sendiri yang membuat dirinya tidak sama. Ada orang yang maju, ada orang yang setengah maju, ada orang yang tidak maju. Ada orang yang gemar ibadah, orang yang setengah gemar ibadah, ada orang yang tidak gemar ibadah. Ada orang yang terus mau ibadah, ada orang yang suka-suka kalau lagi senang baru ibadah. Tergantung orang itu sendiri. Mengapa Yabes bisa beda dengan saudara-saudaranya? Padahal kalau kita melihat kelahirannya menyusahkan ibunya. Karena Yabes sadar dan dia ingin berubah. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Dia mati bagi dosa saudara dan saya. Kita yang harus sadar. Kita sudah diselamatkan. Tergantung kita mau sadar atau tidak. Jadi kalau orang itu mau berubah atau tidak itu tergantung satu Tuhan. Yang kedua dirinya. Orang itu sendiri. Kalau orang itu mau berubah ya Tuhan pasti rubah dia ke arah yang baik. Kalau dia mau berubah. Kalau tidak ya sulit untuk berubah. Kalau tidak berubah tidak jadi berkat. Sebab tidak ada berkat di dalamnya. Mungkin kita berkata, berkat jasmani aku punya. Tapi apakah dia punya sejahtera? Punya damai? Damai dari dunia cuma sementara. Jadi apa yang jadi permohonan Yabes? Kita melihat 4 hal. Yang pertama Yabes minta diberkati berlimpah-limpah. Apa salah? Yang kedua, Yabes minta daerahnya diperluas. Yabes minta daerahnya diperluas. Yang ketiga, Yabes minta hidupnya disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keempat, Yabes minta dijauhkan dari malapetaka. Dan Tuhan dengar. Dikatakan dan Allah mengabulkan permohonannya. Berarti permohonan Yabes itu memperkenan hatinya Tuhan. Doa didengar atau tidak tergantung dari bagaimana kita punya permohonan doa kepada Tuhan. Kita lihat yang pertama, Yabes minta diberkati berlimpah-limpah. Dia bilang begini, kiranya Tuhan engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya melihat dalam bahasa Jawa dikatakan paduko. Paduka mugi karsao paring berkah dumating kawula ingkang ngantos luber. Sampai berlimpah-limpah, sampai meluber. Dia bilang Tuhan berkati aku dengan berkat yang meluber. Meluber itu tumpah keluar, tidak mampu menampung. Apa salah, apa gelojoh, apa tidak puas dan sebagainya. Bukan saya. Lukas 6 ayat 38 berkata begini. Lukas 6 ayat 38. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ukuran apa yang kita pakai? Kalau kita pakai ukuran untuk diri sendiri, untuk kepuasan daging kita, ya Tuhan tidak akan kabulkan. Kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi apa yang menjadi ukuran kita? Ukuran kita kepuasan diri atau kepuasan Tuhan? Memuliakan diri atau memuliakan Tuhan? Yabes minta berkat berlimpah-limpah, supaya yang pertama, dia tidak kekurangan berkat. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Apa salah Yabes minta supaya tidak kekurangan berkat? Tidak salah. Anak-anak Tuhan yang benar pasti juga tidak kekurangan berkat. Yang kedua, supaya dia bisa menjadi berkat. Kalau dia punya sesuatu yang meluber, yang tumpah keluar, dia pakai. Maka dia juga bisa memakai untuk kemuliaan Tuhan. Bisa memakai, artinya memberkati orang. Diberkati, jadi berkat. Allah yang disembah Yabes adalah Allah Israel. Dia Allah yang memberkati umatnya. Sejak keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, maka tanah Kanaan tanah yang berlimpah-limpah. Jadi Tuhan tuntun seseorang itu untuk alami kelimpahan. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kebanggaan diri, bukan untuk keakuan diri. Apapun berkat dalam pengertian secara jasmani, dalam arti materi, atau juga kemampuan, kepandaian,
kecerdasan, dan sebagainya. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan Yabes ingin supaya dia tidak kekurangan berkat, supaya dia jadi berkat. Ini sesuai dengan firman. Kita baca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Orang bukan cuma memerlukan materi, orang memerlukan damai sejahtera, orang memerlukan kedamaian dan sebagainya. Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah, apa yang ada di kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Allah. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Allah akan mengabulkan doa yang sesuai dengan hatinya. Kalau seseorang cari rohani, kalau kita cari yang rohani, ya pasti kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita jadi pelaku firman, pasti juga berkat itu mengikuti kita. Dalam Ulangan juga dijelaskan, aku akan memerintahkan berkat datang kepadamu. Jadi bukan kita tidak bekerja, tapi berkat itu diperintahkan Tuhan datang sama kita. Dalam kitab Ulangan 8, aku akan memerintahkan berkat datang kepadamu. Jadi Tuhan ada Tuhan yang luar biasa. Kita lihat Abraham, dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dia suruh meninggalkan keluarganya, suruh meninggalkan rumahnya, suruh meninggalkan negaranya. Apakah Allah biarkan Abraham? Tidak. Allah tuntun Abraham keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau supaya engkau jadi berkat. Sekali lagi, berkat itu bukan hanya konotasinya uang. Bukan. Apapun yang Tuhan beri, kecerdasan, kepandaian, akal budi, hikmat, dan semua itu kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan katakan, cari dahulu. Jadi kalau orang benar-benar seperti Abraham, dia keluar, maka Tuhan pasti memberkati Abraham dan Abraham menjadi berkat. Kalau kita punya kekuatan, kemampuan, talenta dan sebagainya, itu harus memberkati banyak orang. Kita lihat bagaimana permohonan Yabes yang kedua. Yabes bilang begini, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah dan perluaskan daerahku. Jadi yang kedua Yabes minta, daerahnya diperluas. Daerah itu di mana dia tinggal. Apakah Yabes kurang terima kasih sama Tuhan? Dia punya tempat, lalu dia punya tempat, minta tempat diperluas. Itu bukan hatinya Yabes. Hatinya Yabes pasti berkenan kepada Tuhan karena Tuhan mengabulkan doanya. Jadi kenapa Tuhan kabulkan permohonan Yabes? Karena permohonan Yabes itu sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah Tuhan juga cari orang-orang yang minta permohonan sama Tuhan. Tapi yang hatinya sesuai dengan Tuhan. Nah cara Tuhan selalu sama. Dia akan memberkati orang yang minta sesuai dengan hatinya. Kita lihat tentang Kaleb. Yosua 14 ayat 12. Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi saudara kita lihat ringkasnya, Yabes ini Yosua ini dia minta begini, berikan aku ke daerah pegunungan. Supaya aku menghalau orang enak. Jadi dia minta tapi tidak tinggal diam. Tidak terima jadi. Dia juga harus berperang. Tapi dia pegang janjinya Tuhan, itu yang pertama. Dia pegang janjinya Tuhan. Kita juga akan alami kemenangan kalau kita pegang janjinya Tuhan. Dan yang kedua, Yosua maju dan rebut daerah pegunungan. Kita minta sesuatu, kita juga harus rebut. Apa maksudnya? Apa maknanya? Siapa Yosua, siapa Kaleb? Siapa yang harus maju? Ya Yosua harus maju, Kaleb juga harus maju. Harus maju. Yabes juga harus maju. Dan tidak bisa berpaku tangan. Berarti yang pertama bukan cuma keinginan. Tapi juga
tindakan. Ada orang mau diberkati Tuhan, tapi dia tidak mau datang sama Tuhan. Dia tidak mau memuji Tuhan, dia tidak mau mengucap syukur sama Tuhan. Yang selalu hadir adalah gerutuan, omelan, dan rasa tidak terima. Bagaimana Tuhan bisa memberkati orang seperti ini? Tuhan mau kita bersyukur sama Tuhan. Itu yang ada pada Kaleb, Yosua, ada pada Yabes. Dan yang kedua kita lihat rebut daerah-daerah yang dulu dikuasai musuh. Jadi kita melihat apa yang jadi permohonan dari Kaleb ini. Apa yang jadi permohonan dari Yosua, apa yang jadi permohonan dari Kaleb juga, apa yang jadi permohonan dari Yabes, apa yang jadi permohonan dari kita semua. Kita lihat saudara bahwa Kaleb dah harus berperang di pegunungan. Daerah-daerah yang dulu dikuasai musuh. Nah, apakah kita harus berperang secara jasmani? Tidak. Saudara. Ada musuh-musuh yang menyelinap masuk dalam pikiran dan hati kita. Kita sendiri yang tahu. Yang musuh yang Tuhan tidak suka. Mungkin ada kebencian yang menyelinap masuk di hati kita. Ada rasa tidak puas, ada simpan akar pahit, kebencian, dan sebagainya yang menyelinap masuk. Itu yang harus kita keluarkan. Mungkin hobi kita, kesukaan, kegemaran kita, yang menyita waktunya Tuhan, itu bisa menjadi musuh. Kalau sampai menyita waktunya tuh untuk Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mau sadar. Tuhan bisa pakai orang lain yang mau sadar. Mungkin itu hobi, mungkin itu kesenangan, mungkin itu kesukaan. Saya juga bisa mungkin itu kemalasan. Tuhan mau yang tidak, yang berbau daging itu dirubah untuk kemuliaan Tuhan. Baru Tuhan beri itu. Artinya hal-hal itulah yang harus kita kuasai. Siapa yang harus menguasai dan mengalahkan? Kita. Semua orang harus sadar. Berbanyak waktu untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita masih 1 minggu 1 kali. Di rumah. Baca firman. Doa. Apakah masih kita lakukan? Apakah kita masih sungguh-sungguh sama Tuhan? Justru dalam masa pandemi ini, penyaringan itu sedang diputar oleh Tuhan. Nyiru itu sedang diputar oleh Tuhan. Kita akan lihat siapa yang melihat diri kita sendiri dan Tuhan. Ada orang yang setia ibadah, orang yang tidak setia ibadah. Ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang tidak ragu-ragu. Ada orang yang malas, ada yang tidak malas. Tergantung kita dan Tuhan melihat itu. Kembali kepada Yabes, diperluas untuk apa? Kembali kepada Kaleb, diperluas untuk apa dia minta? Kita lihat Kaleb, dia terima Hebron. Kita lihat Yabes juga tempatnya diperluas. Kalau kita baca Yosua 14 ayat 13 berkata, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Hebron itu sama dengan Kiryat Arba. Kiryat Arba itu namanya juga Hebron. Itu daerah yang paling tinggi di tanah Palestina. Dan itu adalah daerah yang subur, daerah subur. Nah, kita bandingkan dengan permintaan Yabes. Tuhan berkati aku dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tanah itu bisa menghasilkan tanaman atau katakan makanan, padi, gandum berlimpah-limpah. Kalau tidak subur, tidak mungkin. Pasti tanah yang subur. Itu yang diminta oleh Yabes. Dia minta sama Tuhan. Dan Tuhan kabulkan doanya. Tidak cuma sekedar minta. Yabes minta tempat yang berlimpah-limpah. Kaleb juga. Berikan aku pegunungan. Tapi bukan cuma berdiam diri. Tapi harus maju. Maju kalahkan musuh itu. Yang mungkin menyelinap dalam diri kita. Ingin rasanya balas dendam dan sebagainya. Kita lihat tentang Hebron ini. Yang pertama itu daerah perladangan. Daerah perladangan. Kita baca Nehemia 11 ayat 25a. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan. Sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba. Daerah perladangan kita bisa melihat itu diperlukan semua orang. Supaya ada tanaman yang bisa tumbuh. Gandum atau padi atau tanaman-tanaman jagung dan sebagainya. Untuk apa? Untuk perbekalan, untuk hidup ini. Jadi Hebron itu daerah perbekalan. Ada makanan yang cukup. Ada makanan yang cukup yang bisa dimakan oleh keluarga. Dalam hal ini juga bisa dimakan oleh Kaleb dan keluarganya.
Yabes minta berlimpah-limpah juga bisa dimakan oleh Yabes dan keluarganya dan semua orang. Nah, saudara, kita tahu artinya. Apakah kita telah jadi dalam tanda kutip makanan bagi orang lain? Bukan dimakan. Apakah kita sudah jadi makanan dalam tanda kutip? Artinya orang lain membutuhkan makanan itu. Orang lain membutuhkan kita. Ayub dibutuhkan waktu dia berjalan. Orang lain menunduk menghormati dia. Dia jadi makanan. Bukan jadi perguncingan. Dia jadi berkat. Dan kita tahu itu permohonan Kaleb. Daerah perladangan. Apakah hidup kita jadi teladan? Jadi makanan. Menolong orang lain. Orang lain ingin makan. Orang lain lapar. Lapar bukan cuma pengertian secara jasmani. Tapi secara rohani. Adakah kita mohon Tuhan, berikan aku kemampuan untuk menolong mereka. Membangkitkan iman mereka. Itu yang Tuhan mau. Ada tempat peladangan. Yang kedua, Hebron itu tempat urapan. Daud itu diurapi menjadi raja Israel di Hebron. Di Hebron. Jadi raja di Hebron. Hebron selain tempat peladangan, tempat urapan. Daud jadi raja di Hebron. Maka Tuhan inginkan seseorang yang makin rohani, makin diurapi. Kiryat Arba daerah yang tinggi. Orang yang makin rendah hati, pasti diberkati Tuhan, amin. Kita lihat padi itu makin berisi, makin tunduk. Tidak ada padi begini berisi. Bulir-bulurnya membuat dia tunduk. Rohani seseorang itu yang membuat orang itu tunduk rendah hati. Orang yang rendah hati pasti dicintai Tuhan. Orang yang sombong pasti tidak disukai Tuhan. Tapi orang yang rendah hati pasti diberkati Tuhan. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, di Hebron ada kerendahan hati. Di Hebron ada kerendahan hati. Jadi kita lihat tadi ada urapan. Tapi ada juga kerendahan hati. Daud merasa, siapa aku Tuhan? Aku dari suku yang kecil. Aku bisa kau pilih jadi raja. Adakah kita mau introspeksi diri? Lihat diri kita, siapa kita? Kalau kita ada sebagaimana ada itu bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Kalau kita tidak diberi kemampuan oleh Tuhan. Apakah kita bisa? Orang yang tidak bisa bernafas dengan lancar. Tersenggah-senggah, dia tidak mungkin bisa mampu bekerja. Kalau kita bisa mampu, itu karena Tuhan. Karena itu kita mau terus introspeksi di tiap hari. Kita lihat siapa kita. Dan kita lihat terus yang ketiga, Yabes minta hidupnya disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Yabes minta yang ketika hidupnya disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Ini permohonan Yabes yang ketiga. Yabes tahu manusia ada batasnya. Yabes mengerti. Dia tahu minta Tuhan. Jangan sandar pada manusia. Sandar sama Tuhan. Maka Yabes bilang, kiranya tanganmu menyertai aku. Dia bilang sama Tuhan, kiranya tanganmu menyertai aku. Tangan Tuhan inilah yang menyertai perjalanan umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dengan tangan yang kuat. Penyertaan Tuhan. Ini juga yang dilihat oleh Musa. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 22. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Musa lihat kemuliaan Tuhan. Musa alami kemuliaan Tuhan. Tangan Tuhan ini. Juga yang diminta oleh Yabes. Apakah kita juga minta penyertaan Tuhan? Amin. Apakah kita minta tangan Tuhan menyertai kita? Di mana kita berada, di mana kita pergi, tangannya menyertai kita. Apa yang ada pada tangan Allah? Tangan itu tangan yang penuh dengan kuasa. Tangan yang sudah disalib. Tangan yang terpaku untuk saudara dan saya. Jangan tinggalkan dia. Tidak ada keselamatan di luar dia. Hanya di dalam dia. Jangan tukar dengan yang lain.
Jadi sudah lihat di sini tangan itu penuh dengan kuasa. Kita baca 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12b. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kekayaan. Dalam tanganmu kekuatan dan kekayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Apa yang kita minta sama Tuhan? Dia pasti berkati kita, dia pasti kokohkan semuanya itu. Kalau kita minta perlindungan Tuhan, tangan Tuhan menyertai kita. Firman Allah katakan, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Itu juga yang didapatkan oleh Yosua. Kemanapun Yosua pergi, aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Tuhan sertai kita juga. Kalau kita minta dengan sungguh, tapi Tuhan minta sama kita. Kita baca Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Beribadahlah. Jadi ibadah itu bukan katakan kalau mau. Ibadah ini sebuah keharusan. Tuhan bilang, kamu harus beribadah. Maka aku akan memberkati. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mesti ibadah dengan kesungguhan hati. Yang keempat kita melihat, Yabes minta dirinya dilindungi Tuhan dari malapetaka dan dari sakit penyakit. Dia minta, Tuhan jauhkan aku dari malapetaka, dari sakit penyakit. Yabes bilang, lindungi aku dari malapetaka. Dalam terjemahan yang dikatakan dari kejahatan dan kemalangan. Yabes tahu Tuhan itu sanggup melindungi. Kita juga percaya Tuhan itu sanggup melindungi kita. Sesuai dengan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Matius 6 ayat 13. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa salah minta perlindungan Tuhan? Tidak. Yabes minta dirinya dilindungi Tuhan dari malapetaka dan dari sakit penyakit. Bukan salah, sebab dia mau gunakan untuk Tuhan. Yabes minta sama Tuhan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ada dua pengertian dengan kata kesakitan. Yang pertama, artinya kesedihan. Dalam bahasa Inggris ditulis grief. Kesedihan, kesulitan, kegagalan. Yabes minta, Tuhan tolong aku mampu. Tuhan tolong aku supaya aku mampu keluar dari persoalan. Dan Tuhan jawab doa Yabes. Arti yang kedua adalah kesakitan secara jasmani, tubuh jasmani. Atau kesakitan tubuh badani. Yabes minta supaya tubuhnya sehat. Ini doa Yabes. Apa salah? Tidak. Kenapa Allah kabulkan doanya? Kenapa Allah mengabulkan doanya Yabes? Karena doanya Yabes sesuai dengan hatinya. Karena hidupnya Yabes untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini, kalau tubuh kita sehat, pakai untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaannya. Bukan tidak boleh untuk diri. Tapi Tuhan ingin lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk diri sendiri. Kalau pekerjaan kita sehat, pakailah untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kalau rumah tangga kita sehat, pakailah untuk Tuhan dan pekerjaannya. Pokoknya kalau semua sehat dalam hidup kita ini, dalam pengertian tanda kutip, baik secara jasmani maupun rohani, maka kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Pasti kita beda dengan yang lain. Pasti Tuhan berkati kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan mau lihat kita. Tuhan sedang lihat Yabes-Rabes. Tuhan lihat Kaleb-Kaleb. Tuhan lihat Yosua-Yosua. Adakah itu pada saudara? Kalau itu ada, sudah minta sesuatu, pasti ditolong Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa dalam pujian kita. Kita nyanyi pujian kita seperti doa Yabes. Yabes berdoa, Tuhan kiranya berkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sementara pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyikan, nyanyikan dengan imanmu. Benar-benar sikap yang baik di hadapan Tuhan. Hormati dia, dia ada bersama dengan kita. Kalau seorang pembesar ada di hadapanmu, di hadapan kita lalu kita hormati dia. Sikap kita
Bukan cuma sikap hati, sikap tubuh kita. Maka kita juga hormati Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perlu daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan. Mari semua nyanyikan pujian ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perlu daerahku. Katakan sama Tuhan pagi hari ini. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Ibu Sesari nomor 2. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sama Tuhan sekali lagi. Kiranya Tuhan berkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan tak perlu daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biar pujian menjadi doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. dan memperluas Daerahku. Amin, amin. Dan kiranya Haleluya. tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin.
haleluya, Terlalu banyak haleluya. yang Tuhan sudah buat bagi kami. Terlalu banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan atas kami. Terlalu banyak berkat yang kami terima dari Engkau Tuhan. Terima Oh Tuhan, kasih. haleluya, haleluya. Terima kasih. Tidak ada alasan untuk kami menjauh dari Engkau Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami marah akan Engkau. Tidak ada alasan untuk kami tidak berharap hanya kepadamu Tuhan. Sebab sungguh nyata hari demi hari kami lalui bersama dengan Engkau. Kami mau terus berpegang kepada Engkau. Kami mau terus bergantung hanya kepada Tuhan. Haleluya, Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. haleluya. Bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan keberadaan kami. Semuanya karena Tuhan saja. Semuanya karena Tuhan saja. Masa-masa sukar kami lalui bersama dengan Tuhan. Amin, 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 haleluya. Masa sukacita kami lewati bersama dengan Tuhan. Glory, 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 haleluya. Terus kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terpuji, Allah. Dalam pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, pendidikan kami, kehidupan keluarga kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami saluran berkat Tuhan. Biar kehidupan kami semakin nyata bahwa kami adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang kami lalui, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sesukar apapun yang kami lewati, kami percaya Tuhan ada bersama dengan Amin, kami. amin. Kami mau terus hidup, kami mau terus berpegang kepada Tuhan. Kami mau terus berpegang firman Tuhan. Amin, haleluya. Firman-Mu biarlah firman-Mu tetap hidup dalam kami Tuhan. Firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu yang mengubah kami, firman-Mu yang Amin. membangkitkan percaya kami kepada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah firman-Mu yang terus memproses kehidupan kami. Firman-Mu yang tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih urapi firman-Mu, biarlah firman-Mu yang terus bekerja atas kami. Dan juga Engkau terus memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala, terus hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan saja. Untuk terus menjalankan setiap kepercayaan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sekali lagi yang belum terlayani silakan angkat tangan. Yang belum terlayani, daerahku kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan. Sama-sama bangkit berdiri. Menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi. angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kalau tangan-Mu menyertai Yabes, tangan-Mu juga menyertai kami semua Tuhan. Tangan yang bekas paku itu, tangan yang penuh dengan kuasa itu, menyertai dan melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang terus menyertai kami sampai kesudahan alam. Biarlah tangan-Mu itu menopang kami. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Kami mau setia kepadamu sampai waktunya kami, sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, lindungi anak-anak-Mu, berikan iman yang kuat, supaya setiap mereka tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar mereka akan pulang. Kami mohon dalam perjalanan Tuhan lindungi. Tuhan berkati, jauhkan dari mara bahaya. Terpujilah Engkau dan kami percaya Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sesa Yuwono yang berulang tahun hari ini. Tuhan juga tambahkan hikmat dalam mendampingi suami. Pendeta muda Haniel dalam melayani Tuhan, juga Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai setiap kami. Dan Kau lindungi juga kami semua Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sebentar kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau
selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.